Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Keluarga besar Pesantren Az-Zahrah Biren yang saya muliakan. Pada waktu Rasulullah membangun kota Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam pada waktu itu, Rasulullah menggabungkan dua kelompok besar, kelompok Muhajirin dan kelompok Ansar. Muhajirin mereka yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan Ansar adalah penduduk asli Madinah. Kerjasama dua kelompok itulah sehingga melahirkan Madinah yang madani dan hadari. Dan sampai sekarang kita melihat hasil kerjasama Muhajirin dan Ansar, Madinah cukup bagus kotanya. Demikian juga lahirnya Pesantren Az-Zahrah Biren hampir 20 tahun yang lalu, hasil gabungan di antara guru-guru yang menjadi Muhajirin datang dari alumni Gontor dengan putra daerah asal Aceh. Kerjasama Muhajirin dan Ansar pada waktu itu melahirkan Pesantren Az-Zahrah yang cukup terkenal pada masanya. Di Aceh dikenal ada dua model pesantren. Ada pesantren tradisional dengan membaca kitab kuning dengan tujuan melahirkan ulama-ulama untuk masyarakat Aceh. Tetapi yang kedua ada pesantren modern mengikuti sistem yang ada di pesantren Gontor Jawa Timur. Walaupun mereka berbeda pada metode, tapi tujuan mereka tetap sama untuk melahirkan mereka yang bertakwa. Dari itu tidak bisa menyalahkan kepada orang tradisional dan tak bisa juga tradisional menyalahkan konsep modern. Karena pada awalnya Az-Zahrah dilahirkan dengan sistem modern yang dibawa oleh Gontor, maka tentu kurikulum dan silabus adalah harus sesuai dengan yang diajarkan di pesantren Gontor. Tidak bisa dicampur dengan kurikulum yang ada di pesantren-pesantren Salafiyah yang ada di Aceh untuk masih sekarang. Tujuan utama di samping melahirkan orang-orang yang bertakwa dari alumni Az-Zahrah, tapi tak cukup dengan la'allakum tattaqun, tapi mereka harus menjadi orang-orang yang cerdas setelah menamatkan di pesantren Az-Zahrah ini. Kecerdasan di sini yang saya maksudkan mencakup tiga hal. Alumni Az-Zahrah harus cerdas dalam bidang spiritual, yang kedua cerdas dalam bidang intelektual, dan yang ketiga cerdas dalam bidang emosional. Pengertian cerdas spiritual, anak didik harus kuat akidahnya, harus bagus akhlaknya, dan harus tertib ibadahnya. Ini termasuk dalam kecerdasan spiritual mereka. Maka dari itu, masjid yang ada di kampus pesantren Az-Zahrah harus selalu aktif dengan pelajaran-pelajaran non-kurikuler dan mengharapkan anak didik yang berada di masjid itu menjadi orang-orang yang cerdas spiritualnya, baik akidahnya, akhlaknya, ataupun ibadahnya. Yang kedua, anak didik yang akan dilahirkan oleh Zahrah harus menjadi orang-orang yang cerdas intelektual, cerdas otaknya, yang mencakup pendidikan yang bagus, termasuk pelajaran eksakta dan ilmu sosial. Maka Az-Zahrah tidak mengharapkan semua alumni jadi ulama, tapi Az-Zahrah juga mengharapkan ada alumni yang jadi dokter, jadi engineer, jadi politikus, jadi bisnismen. Maka dari itu ada dua bagian. Bahkan satu bagian untuk eksakta, satu ilmu sosial, dan yang ketiga kita siapkan khusus untuk mereka yang akan melanjutkan pendidikan ke Yayin ataupun ke Timur Tengah. Yang ketiga yang harus dilahirkan oleh alumni Az-Zahrah adalah anak-anak yang cerdas emosional, mampu bekerja sama dalam satu tim yang kuat di Az-Zahrah. Tidak boleh anak senior membuli anak-anak yang junior, dan anak-anak yang junior harus hormat kepada yang senior.
Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yu'azzim kabirana, kata Rasul. Tidak termasuk kelompokku mereka yang tidak loyal kepada yang di atas dan tidak sayang kepada yang di bawah. Saya pernah mendengar anak-anak yang senior, yang kelas 5 ke atas di Az-Zahrah, itu selalu membuli anak-anak yang kecil. Sehingga banyak anak kecil itu keluar di pesantren Az-Zahrah. Nah, ini harus dihilangkan karena itu bertentangan undang-undang perlindungan anak. Para pemirsa yang berbahagia, teristimewa, keluarga besar pesantren Az-Zahrah Birun. Anak kita, keturunan kita, termasuk anak didik kita, dapat menjadi 3 kemungkinan. Maka boleh jadi juga alumni Az-Zahrah kemudian akan menjadi salah satu dari 3 kemungkinan. Yang pertama, Al-Quran mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja harta dan anakmu dapat menjadi fitnah bagimu. Kita berlindung kepada Allah, na'udzubillah. Jangan sampai alumni Az-Zahrah menjadi fitnah bagi alma maternya pesantren Az-Zahrah. Ini kita terus berdoa jangan sampai terjadi itu. Tapi yang kedua, Al-Quran mengatakan al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak dapat menjadi hiasan hidup di dunia. Mungkin banyak kita mengharapkan alumni Az-Zahrah kemudian hari yang menjadi hiasan bagi masyarakat. Kalau sekedar hiasan belum ada artinya. Kita pulang ke rumah, kita melihat banyak hiasan di rumah. Enak dipandang mata, tapi belum tentu enak di hati. Maka itu ada tingkatan yang ketiga yang sangat dibutuhkan oleh Az-Zahrah. Seperti dalam doa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami anak dan keturunan kami menjadi qurrata a'yun. Kita mengharapkan alumni Az-Zahrah menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati, senang dipandang mata. Ada orang tua sudah beberapa minggu di rumah sakit. Dokter seperti mengangkat tangan, tidak mampu lagi memberikan obat dan tak ada harapan untuk sembuh. Pada waktu anaknya datang, di waktu disalami orang tuanya, otomatis orang tuanya sembuh. Itulah qurrata a'yun. Kita mengharapkan alumni Az-Zahrah menjadi qurrata a'yun bagi alma maternya. Nanti pada satu waktu saya berharap direksi perguruan dan pesantren Az-Zahrah dapat mengundang alumni yang telah berhasil, yang sudah master, mungkin sudah ada yang doktor, untuk memberikan masukan-masukan pada adiknya yang masih belajar di Az-Zahrah. Keluarga besar dan pencinta Az-Zahrah yang berbahagia. Perkembangan Az-Zahrah melalui 3 tahap. Sama seperti perkembangan Islam. Pada awalnya, zuhurul Islam, Islam sudah lahir. Pada waktu Rasul pulang dari Gua Hira, dia berdakwah, Islam sudah lahir. Walaupun masyarakat Mekah pada waktu itu belum mengenal itu Islam. Demikian juga hampir 20 tahun yang lalu, Az-Zahrah sudah lahir. Pada waktu itu saya mengirim guru-guru pilihan dan disambut oleh almarhum Pak Haji Rusli dan dibiayai oleh Bapak Subarni Abdul Ghani. Sudah lahir. Padahal masyarakat sekitar tidak mengenal. Dari itu maka dana untuk biaya hidup anak santri waktu itu semuanya ditanggung dengan biaya dari Haji Subarni Abdul Ghani. Kemudian setelah lebih kurang 10 tahun Rasulullah berjuang di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Islam bukan lagi lahir, tapi menjadi syiarul Islam. Islam sudah bersiar sampai ke Madinah. Demikian juga dengan Az-Zahrah. Setelah 10 tahun Az-Zahrah lahir, Zahrah sudah berkembang, sudah bersiar kemana-mana. Bukan saja orang Birun, tapi orang Takengon, orang Bener Meriah, orang Aceh Utara, orang Aceh Pidi, bahkan Banda Aceh sudah mengenal itu Az-Zahrah. Itulah namanya syiar Az-Zahrah. Tapi yang kita harapkan, satu saat bukan Zahrah cukup bersiar,
Tapi sama seperti Islam yang diharapkan Rasulullah, dari syiarul Islam menjadi quwwatul Islam. Islam diperhitungkan sebagai satu kekuatan baru. Kita berharap suatu saat nanti Zahrah menjadi satu kekuatan yang diperhitungkan di Aceh di dalam pendidikan. Maka dari itu harus banyak usaha yang kita lakukan. Baik berkaitan dengan sarana, baik yang berkaitan dengan intelektual, atau kerjasama dengan pesantren-pesantren lain di luar Pulau Sumatera. Bapak Ibu yang berbahagia, pada waktu pertemuan pengurus Yayasan Az-Zahrah dengan saya di pesantren Al-Manar di Medan, kita sudah sepakat pada waktu itu membagi tugas agar cita-cita ini tercapai. Pembagian tugas yang pertama dalam bidang sarana langsung ditangani oleh Ketua Pembina kita Bapak Subarni Abdul Ghani. Tapi dalam bidang pendidikan itu saya tangani sendiri. Nah, dalam bidang pendidikan, pengadaan guru, pengiriman guru, penataran untuk guru, ini saya tangani sendiri. Sedangkan bidang kemasyarakatan diserahkan pada waktu itu untuk Pak Din. Kemudian untuk mengurus bidang keuangan diserahkan kepada Pak Jenal. Pembagian tugas yang baik ini kita harapkan menjadi Zahrah lebih kuat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kalian untuk berbuat kebaikan. Mengurus pendidikan adalah bahagian daripada kebaikan itu. Kita harus terus bekerja sama dengan pesantren-pesantren yang sejalan dengan kita, yang sama kurikulum, baik yang ada di Aceh, yang ada di Medan, ataupun yang ada di Pulau Jawa. Dan kita terus akan mengulang kembali hubungan yang baik dengan beberapa universitas yang ada di Timur Tengah. Dulu pernah kita kirim alumni kita ke negara Arab. Setelah Khairul Wazir tidak ada lagi, kegiatan itu tidak dilanjutkan. Tapi semua ini akan kita lanjutkan kemudian. Kita tidak melupakan jasa-jasa para pendahulu yang telah ikut memberikan kontribusi untuk pengembangan Al-Zahrah ini. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.